Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wandari dari kelas manajemen B 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang MSDM 2. Di MSDM 2 sendiri saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja dan kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bekerja individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan. Motivasi kerja pegawai adalah kondisi yang membuat pegawai mempunyai kemauan atau kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas. Motivasi kerja pegawai akan mensuplai energi untuk bekerja atau mengarahkan aktivitas selama bekerja dan menyebabkan seorang pegawai mengetahui adanya tujuan yang relevan antara tujuan organisasi dan tujuan pribadinya. Sedangkan pengertian motivasi adalah suatu kehendak atau keinginan yang muncul dalam diri karyawan yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja secara optimal guna mencapai tujuan. Motivasi sendiri berasal dari kata motif yang mempunyai arti suatu perangsang, keinginan dan daya penggerak kemauan kerja seseorang. Indikator motivasi kerja. Ada 8 indikator motivasi kerja, antaranya adalah 1. Daya pendorong. Daya pendorong adalah semacam naluri yang bekerja suatu dorongan kekuatan untuk menggerakkan seorang dalam berperilaku guna mencapai tujuan. Namun, cara-cara yang digunakan berbeda-beda dari tiap-tiap individu menurut latar belakang kebudayaannya masing-masing. 2. Kemauan. Kemauan adalah dorongan untuk melakukan suatu karena terstimulasi, terpengaruh dari luar, orang lain atau lingkungan. Kemauan mengindikasikan adanya reaksi tertentu sebagai akibat adanya tawaran dari seseorang. 3. Kerelaan. Kerelaan adalah suatu bentuk persetujuan atas permintaan orang lain agar dirinya mengabulkan permintaan tersebut tanpa merasa adanya keterpaksaan. 4. Membentuk keahlian. Membentuk keahlian adalah proses penciptaan atau pembentukan, proses mengubah kemahiran seorang dalam suatu bidang ilmu tertentu. 5. Membentuk keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun secara rapi dan mulus sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil atau prestasi tertentu. 6. Tanggung jawab. Tanggung jawab berarti suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik berupa hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Nomor 7. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan atas suatu yang dibebankan kepadanya. Misalnya, dalam bidang kerja Anda akan diberi tugas-tugas yang harus diselesaikan. 8. Tujuan. Tujuan merujuk pada pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana perusahaan bermaksud untuk mewujudkan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektivitas mencapai tujuan untuk menimbulkannya. Cara meningkatkan motivasi kerja. 1. Anda harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Ketika rasa penat dan jenuh mulai melanda, pasti Anda akan menjadi malas dan kurang bersemangat dalam bekerja. Saat itulah coba ingat-ingat kembali tujuan Anda untuk bekerja.
2. Berpikir positif dan bersyukur. Menghadapi rutinitas kerja yang setiap hari pasti sangat membosankan, saat motivasi kerja Anda menurun, munculkan pikir-pikiran yang positif yang dapat memberi Anda semangat untuk kembali bekerja. Beri penghargaan pada diri sendiri. Memanjakan dan menyenangkan diri sendiri dengan berbagai kegiatan yang dapat membangkitkan semangat dan motivasi baru. Cintai pekerjaan Anda. Dengan mencintai pekerjaan Anda tidak akan membuat menjadi beban. Jadi belajarlah untuk mencintai pekerjaan yang Anda lakukan dan dengan segala tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Jangan takut dan ragu. Motivasi dan semangat kerja bisa mengendur karena rasa takut dan ragu yang berlebihan. Jika hal ini terjadi, maka merugikan diri sendiri dan mengakibatkan performa Anda kurang maksimal di tempat. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia dan berhubungan dengan kondisi fisik. Contohnya, kebutuhan makan, minum, bernafas, tidur, sandang, dan pangan. Kebutuhan fisiologis harus terpenuhi terlebih dahulu. Jika sudah terpenuhi, maka akan melakukan pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Jika manusia lapar dan kemudian makan dan setelahnya kenyang, barulah manusia akan bisa melakukan aktivitasnya. Kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka selanjutnya pemenuhan kebutuhan rasa aman dan terlindungi. Rasa aman dari teror, penyakit, cemas, bencana alam. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak merasa aman memiliki tingkah laku yang berbeda. Mereka akan bertingkah laku seperti ketakutan yang berlebih atau seolah-olah ada ancaman besar yang menghantuinya. Orang-orang yang tidak merasa aman akan mencari cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebutuhan rasa cinta. Setelah kedua kebutuhan tersebut terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemenuhan terhadap rasa cinta. Rasa cinta bisa berupa memiliki dan dimiliki dan kasih sayang. Manusia akan mencari pasangan, teman, ataupun sahabat yang bisa mengerti mereka. Dari pencarian inilah rasa cinta kembali muncul. Menurut Maslow, kebutuhan cinta merupakan cinta yang memberi dan menolak. Seorang yang sudah terpenuhi kebutuhan cintanya, maka tidak akan merasa khawatir atau takut untuk menolak cinta. Contohnya, seseorang yang sudah merasa cukup kasih sayang dari banyak pihak, maka dia tidak akan mudah dihancurkan jika terjadi penolakan. Kebutuhan akan harga diri dan penghargaan. Selanjutnya adalah pemenuhan akan harga diri atau penghargaan seperti ketenaran, status, reputasi, perhatian, dan sebagainya. Seseorang akan senang jika dihargai oleh orang lain dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Menurut Maslow, kebutuhan akan penghargaan ini terbagi menjadi dua tingkat. Pertama, tingkat rendah, yaitu kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan dan ketenaran, status, reputasi, apresiasi, martabat. Kedua, kebutuhan tingkat tinggi, seperti kebutuhan harga diri, seperti keyakinan, kompetensi, prestasi, perasaan, kemandirian, dan kebebasan. Apabila kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka kemudian akan memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya. Selanjutnya adalah kebutuhan akan aktualisasi diri.
Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan ini yaitu adanya keinginan untuk terus-menerus mencapai keterampilan dan potensi diri. Menurut Maslow, akan melibatkan diri untuk mengasah dan mengembangkan untuk potensinya sebagai atau ya sesuai dengan minatnya. Tingkatan kebutuhan tersebut harusnya dilakukan secara urut. Manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan paling tinggi jika kebutuhan tingkat paling rendah saja belum terpenuhi. Contohnya, manusia tidak akan mampu mencakupi kebutuhan fisiologisnya apabila kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang tadi saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.